Aib-aib diri itu terbagi tiga. Yang pertama, uyubun nafsi. Yang kedua, uyubul qalbi. Yang ketiga, uyubur ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang besar pada zatnya, yang besar pada setiap sifat-sifatnya, yang besar pada setiap af'al. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan Al-Hikam, hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-44. Hikmah yang ke-44. Qala musannif wa syarih rahimahullah. Al-haqqu laysa bimahjubin anka, innamal mahjubu anta anin nadhari ilayhi, idh law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu, walau kana lahu satir lakana liwujudihi hasir, wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Al-haqqu laysa bimahjubin anka. Allah tidak terhijab darimu. Innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilayhi. Hanya saja yang terhijab itu adalah dirimu daripada melihat kepada Allah. Idh law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Karena kalau Allah dihijab oleh sesuatu, la satarahu ma hajabahu, sungguh Allah itu ditutupi oleh sesuatu yang menghijabnya. Walau kana lahu satir lakana liwujudihi hasir. Dan jikalau adalah bagi Allah itu satir, penutup yang menutupi, lakana liwujudihi hasir, sungguh adalah bagi wujud Allah itu hasir, pembatas. Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa, dan setiap sesuatu yang dibatasi bagi sesuatu maka dia menjadi milik sesuatu. Fahuwa lahu qahir, sesuatu, dan setiap yang membatasi bagi sesuatu
maka yang membatasi itu menjadi penguasa terhadap sesuatu tersebut. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, sedangkan Allah Dia yang berkuasa fawqa ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Kita artikan sekali lagi, al-haqqu laysa bimahjubin anka, Allah tidak terhijab darimu. Innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilaihi, hanya saja hijab itu ada pada diri, yang terhijab itu kamu daripada melihatnya, artinya bukan Allah. Idh law kana hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu, karena jikalau Allah dihijab oleh sesuatu, lasatarahu ma hajabahu, sungguh Allah itu ditutupi oleh sesuatu yang menghijabnya. Walau kana lahu satir, dan jikalau Allah itu ada penutup atau yang menutupinya, lakana liwujudihi hasil, sungguh adalah bagi wujud Allah itu hasil, pembatas, yang membatasi. Wa kullu hasilin li syai'in fahuwa lahu qahir, dan setiap yang membatasi bagi sesuatu fahuwa lahu qahir, maka yang membatasi itu berkuasa atas sesuatu yang dia batasi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, padahal Allah al-qahir, dialah yang berkuasa fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Hikmah ini, jadi hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan kepada kita bahwa memperhatikan aib-aib yang ada dalam diri, memperhatikan aib-aib yang ada dalam diri itu jauh lebih baik daripada mencari-cari sesuatu yang terhijab, daripada perkara-perkara gaib seperti alam malakut, seperti karamat misalnya. Nah, mengetahui dan memperhatikan aib diri itu jauh lebih baik daripada terlalu jauh mencari-cari, ingin tahu sesuatu yang perkara-perkara gaib, sesuatu yang terhijab. Di belakang kita ulang sedikit, aib-aib diri itu terbagi 3. Disebutkan oleh Ibnu Ajibah, aib-aib diri itu terbagi 3. Yang pertama, uyubun nafsi. Yang kedua, uyubul qalbi. Yang ketiga, uyubur ruh. Yang pertama, uyubun nafsi, aib-aib yang sifatnya jasmani, aib-aib atau dosa-dosa fisik. Contohnya, fa'uyubu an-nafsi ta'alluquha bisyahawati al-jasmaniyah katibil ma'kal wal masharib wal malabis wal marakib wal masakin wal manakih wa shibhi dhalika. Aib-aib fisik itu adalah aib-aib yang berhubungan dengan syahwat fisik, seperti keinginan untuk selalu memakan yang enak-enak, galak kemajuk yang mahal-mahal, itu bagian daripada aib jasmani, aib fisik yang harus kita perbaiki. Katibil makan, makan yang enak, wal masyarib, demikian juga minum yang enak-enak,
wal malabis, berpakaian yang bagus-bagus, wal marakib, punya kendaraan juga yang bagus-bagus, wal masakin, demikian juga tempat tinggal yang bagus-bagus, wal manakih, ingin menikah banyak-banyak, wasyibhi dzalika, dan seumpamanya. Nah, syahwat itu bagian daripada uyubun nafsi, aib diri yang harus dikendalikan, yang harus diperhatikan, tidak boleh berlebihan dari seharusnya yang dibenarkan. Itu aib fisik dalam diri manusia. Kemudian wa uyubul qalbi, yang kedua ada aib hati, penyakit hati, yang benar penyakit fisik, syahwat fisik. Yang kedua aib hati, penyakit hati atau syahwat hati, yaitu ta'alluquhu bisyahawati al-qalbiyah. Aib-aib hati ini berkaitan dengan syahwat hati. Jadi bukan fisik saja punya syahwat, hati juga punya syahwat. Justru syahwat hati itu lebih halus, lebih membahayakan daripada syahwat fisik. Apa contoh syahwat hati? Kahubbil jah, seperti suka, berambisi terhadap al-jah, kedudukan, wariyasah, kekuasaan, kepemimpinan, wal-izz, diagungkan, suka diagungkan, berperayuk, nyohanai perayuk depan, bengeh, hana senang, gejak atau tempat hanai perayuk hanya balik hang gejak ni, kubur dengan anak atau duri, dihormati dah. Itu syahwat hati. Walaupun itu justru kadang-kadang ada pada orang alim, orang berilmu. Wal kibri, dan sifat angkuh, itu syahwat hati, sombong, membesarkan diri. Wal hasad, dan dengki, iri kepada kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Wal hiqd, dengki. Wa hubbil manzilah, suka kedudukan, punya tempat di hati orang. Wal khususiyah, dan suka diistimewakan. Suka diistimewakan itu bagian daripada syahwat hati, dikhususkan, berbeda dari orang lain. Wa shibhi dzalika mimma ya'ti insyaallah fi awsafil basyariyah, dan yang seumpama penyakit-penyakit tadi yang akan datang nanti dibahas di depan di hikmah-hikmah berikutnya. Nah, syahwat atau aib hati ini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ini lebih penting untuk diperbaiki, dikendalikan, dibereskan. Dan syahwat hati ini biasanya menimpa orang-orang yang punya sesuatu yang lebih, baik itu ilmu maupun kekuasaan atau harta. Kita pegang ya, makin malim nyo penyakitnya makin rayu, penyakit hati. Banyak orang awam penyakit jasmani, syahwat jasmani maksudnya, dosa-dosa zahir. Tapi kalau orang yang punya kelebihan, ini penyakit hati, ya, seperti contoh-contoh disebutkan tadi. Ternyata menariknya, ini menariknya, ya, di kalangan sufi ada aib lain. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui permasalahan dalam diri itu aib fisik dan aib hati, ya, maksiat zahir dan maksiat batin. Kita cuma membahas dua itu selama ini.
Yang kita tahu mungkin secara umum cuma dua itu masalah dalam diri manusia, maksiat fisik dan maksiat hati. Ternyata di sini oleh kalangan sufi mereka membahas ada aib yang ketiga. Dan aib yang ketiga ini justru sering dianggap sesuatu yang hebat oleh sebagian orang, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang luar biasa. Ternyata itu masalah. Apa aib yang ketiga itu? Wa uyubur ruh ta'alluquha bil hududi al batiniyah ka talabil karamat wal maqamat wal qusur wal hur wa ghairi dzalika min al huruf. Yang ketiga ada namanya aib ruh. Yang mungkin jadi dengar penyakit roh. Ya, orang tadi kita katakan maksiat zahir, maksiat hati, ternyata ada maksiat ruh. Dalam istilah sufi, uyub ar-ruh, ada penyakit roh. Maksiat itu terjadi daripada keinginan ruh. Ya. Apa itu? Ta'alluquha bil hududi al-batiniyah, berkaitan, keterpautan bil hududi al-batiniyah, dengan sisi-sisi yang batiniyah. Contohnya apa? Katalabil karamat, seperti mencari-cari karamat. Jawa Aceh minta keramat. Minta keramat. Ternyata minta keramatnya syahwat roh. Cari-cari karamat, kelebihan sesuatu yang diberikan Allah, mencari-cari, memprogramkan diri menjadi wali, ada keinginan untuk menjadi wali, itu syahwat. Wal maqamat, mencari-cari maqam tertentu dalam dunia tasawuf, itu syahwat, aib ruh. Wal qusur, ya, mencari-cari kedudukan dalam dunia, dalam alam malakut, itu aib. Wal hur, ya, dan apa namanya, keistimewaan bidadari, wa ghairi dzalika minal huruf, dan yang lain-lain selain itu, minal huruf, daripada kedudukan-kedudukan tertentu dalam dunia sufi. Itu bagian daripada aib. Sebelumnya kita sampaikan bahwa karamah itu tidak dicari, dan karamah diberikan oleh Allah kepada sebagian hambanya itu tanpa diminta, tanpa dicari, bahkan tanpa diketahui. Karamah atau kemuliaan Allah berikan kepada seseorang itu secara tiba-tiba, tanpa diinginkan, dicari, bahkan tanpa diketahui oleh orang yang mendapatkan karamah tersebut. Justru kalau orang mengatakan dirinya telah karamah, justrunya penyakit. Kalau ada orang mengatakan merasa dirinya punya karamah, kalau bahasa Arab kan karamah, kalau bahasa Aceh kita sebut dengan keramat. Seperti karamah yang Allah berikan kepada Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, karamahnya mirip-mirip. Ya, kalau Imam An-Nawawi kalau menulis kitab di malam hari, kalau pencahayaannya mati, api yang beliau hidupkan mati, sedangkan beliau sedang menulis kitab, maka penanya itu, pena yang dia pakai itu menghadirkan cahaya.
Terus beliau menulis walaupun gelap tapi penanya bercahaya. Itu Imam Nawawi. Kalau Imam Ar-Rafi'i, lebih dulu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau Imam Ar-Rafi'i, kalau beliau menulis kitab, tiba-tiba di malam hari pencahayaan itu mati, api mati, maka yang bersinar bukan pena beliau, tapi tangan beliau langsung yang bercahaya, sehingga beliau bisa terus menulis kitab. Maka di segi karamah Allah berikan kepada Imam Rafi'i itu lebih tinggi daripada karamah yang Allah berikan kepada Imam Nawawi. Demikian juga karamah yang kita ceritakan sebelumnya yang Allah berikan misalnya kepada Syekh Sya'rawi. Ya, sebelumnya kita sampaikan Syekh Sya'rawi bahwa orang yang tinggal di rumah beliau, pelayan beliau, suatu malam melihat Syekh Sya'rawi solat, ya, solat malam, solat di sepertiga malam, dan ketika itu pintunya terbuka, nampak cahaya yang semerbak keluar dari kamar Syekh Sya'rawi yang sedang solat tahajud. Begitu didekati, ternyata yang menjadi makmum Syekh Sya'rawi adalah wujud-wujud yang bercahaya, atau bisa dikatakan malaikat. Maka setelah salat itu selesai, Syekh Sya'rawi langsung berjumpa dengan yang melihat itu. Beliau mengatakan, jangan kamu ceritakan apa yang kamu lihat malam ini kecuali saya sudah meninggal. Selama saya masih hidup, jangan sampai ada yang tahu. Kalau saya sudah meninggal nanti, terserah kamu mau ceritakan atau tidak mau ceritakan. Itu karamah. Bukan sebaliknya, karamah itu diceritakan di tempat umum. Saya bisa seperti ini, saya punya pengalaman seperti ini. Tidak. Justru kalau orang punya syahwat, punya keinginan untuk punya karamah, itu syahwat dalam beribadah. Artinya yang dia tuju bukan Allah, tapi yang dia tuju dengan ibadahnya itu adalah karamah. Maka dia termasuk orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Jadi aib ruh itu termasuk ingin mendapatkan kedudukan khusus, makam khusus dalam tingkat ruh, tingkat makamat ruh atau sufi, mencari karamat tadi, ya, atau makamat atau kedudukan tertentu dalam hal sesuatu yang gaib. Maka fatashawfuka al-murid ila syai'in min dhalika kullihi qadihun fi ubudiyatihi mani'un lahu min al-qiyam bi huquqi rububiyyatihi. Maka pencarianmu wahai murid terhadap sesuatu daripada yang demikian itu, mencari-cari karamat, mencari-cari kewalian diri yang tidak bisa diprogramkan itu. Dan wali, dikatakan seseorang itu wali ketika dia tidak tahu dirinya wali. Kalau dia sudah menganggap dirinya wali, dia justru penyakit, justru masalah, bukan wali, ya. Jadi fatashawuful murid ila syai'in min dhalika kullihi qadihun. Pencarian murid kepada sesuatu demikian, kullihi semuanya, qadihun, itu menjadi celah, noda, kotoran, fi ibudiyatihi, dalam penghambaan dirinya kepada Allah, mani'un lahu minal qiyam bihuquqi rububiyatihi, justru menjadi penghalang baginya daripada melaksanakan penghambaan dirinya, menunaikan hak-hak penghambaan dirinya kepada Allah. Justru dia diragukan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan syahwat ruh. Maka di sini kita temukan
dalam penjelasan Ibnu Ajibah bahwa syahwat itu ada 3, syahwat fisik, syahwat hati, dan yang ketiga ada syahwat ruh atau syahwat batiniyah. Nah, Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan kepada kita perhatian kita terhadap penyakit-penyakit yang ada dalam diri itu jauh lebih baik daripada mencoba mencari-cari tentang sesuatu perkara gaib yang terhijab dari kita. Kemudian di hikmah pada hari ini yang kita baca tadi, walaupun agak panjang hikmah hari ini, baru kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan, dan pun yang terhijab, yang engkau anggap terhijab darimu, yaitu Allah, dia sebenarnya tidak terhijab, tapi yang terhijab itu justru dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah itu tidak terhijab. Tidak ada yang bisa menghijab Allah. Kalau ada yang bisa menghijab Allah, berarti dia membatasi wujud Allah. Kalau dia membatasi wujud Allah, berarti dia berkuasa atas Allah. Sedangkan Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dia yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Tapi ini lebih detail akan kita jelaskan di subuh Jumat yang akan datang. Untuk subuh ini kita pada sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.